silakan Mas, Mbak Cara mau duduk sebelah mana dulu ya? Iya, silakan. Mbak Cara, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Kak ngantuk? Kangen ya. Gimana posisi tidur Mbak Cara? Sudah nyaman? Atau AC-nya ini kurang dingin? Enggak, udah. Udah. Kan Mbak Cara perjalanan jauh ya? Ya lagi bilang juga. Lagi bilang juga. Dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Iya, dari rumahnya di mana? Di warung sana. Warung terus. Lumayan ya. Gimana perjalanan ke sini, macet atau lancar? Enggak sih, enggak macet, lancar aja. Lancar aja. Iya. Selain itu kegiatan Mbak Cara apa? Selain berkuliah? Ikut UKM aja. Ikut UKM. UKM apa? UKKI itu. UKKI. Yang gimana itu? Yang biasanya kegiatannya keagamaan dulu Kak, kayak Maulid Nabi. Terus Isra Mi'raj. Iya, yang biasanya kayak ada istighosah di kampus itu yang menaungi anak UKM UKKI. Iya. Gitu. Gimana ini UKM UKKI senang? Ini buat Mbak Cola ikut itu. Seneng nggak? Soalnya basic saya di situ. Oh, basicnya di Iya. situ. Udah mulai ikut dari semester pertama atau? Iya, kan emang dari semester pertama. Oh, dari semester kayak udah niat gitu Iya. ya, udah minatnya di situ. Iya, seneng banget soalnya. Senang banget. Kenapa? Apa yang membuat Mbak Cola senang? Saya kan dari lulusan pondok ya kayaknya. Oh, dari lulusan pondok. Terus saya itu milih untuk di universitas swasta yang notabene itu bukan Islam. Islam. Kenapa? Karena saya pengen ya lebih punya banyak relasi aja. Maksudnya itu kalau saya misalnya ambil di UIN saya, teman saya yang pondok itu banyak sekali masuk situ. Jadi kayak bosen ketemu mereka itu. Oh, jadi ingin memperluas relasi. Iya. Ya, terus Ya selain itu tertarik aja sama swasta. sama swasta. Kalau kan Mbak Cola bilang tadi mondok ya, gimana kalau di pondok itu kan kadang banyak kayak ya yang beredar di media sosial kalau di pondok itu kayak banyak barang yang hilang, semua dicuri, habis itu ada apa namanya kayak senioritas sama pengurus atau gimana gitu-gitu. Kalau itu ya pasti ada Kak. Pasti ada. Pasti. Karena saya dulu juga gitu. Sampai setiap minggu itu saya beli sandal. Karena hilang. Nggak tahu siapa yang mencuri. Nggak tahu. Ya sampai saya tuh sampai bingung kok bisa gitu loh dicuri tapi nggak ketahuan. Kan satu pondok ya. Iya. Kenapa kok bisa? Terus buat apa juga kan? Iya. Nah terus kayak alat-alat mandi juga biasa. Oh, ya. itu biasa bagi anak pondok. Biasa. Iya. Terus nggak ini bilang ke pengurusnya gitu kalau ada kehilangan atau gimana gitu. Soalnya nggak ada solusinya Kak. Nggak ada solusi. Iya, soalnya kan nggak tahu siapa yang bingung juga ya harus gimana. Gitu. Terus biasanya tuh kalau yang saya tahu ya di pondok-pondok itu kayak abdi dalam itu seperti apa Mbak Cola? Kalau abdi dalam itu seperti misalnya saya ya, Iya. tapi saya belum pernah sih jadi abdi dalam. Iya. Saya ikut penyanyi gitu, kayaknya kayak disuruh, bukan disuruh sih, lebih tepatnya kepengen dapat barokahnya gitu loh Kak. Jadi ikut membersihkan dalam atau rumahnya Abah Yai, terus ikut kayak misalnya bersih-bersih, terus ikut misalnya diajak kemana ikut gitu. Kalau diajak itu saya pernah diajak Bunyai ikut ziarah ke makam putranya yang sudah almarhum. Berarti abdi dalam ini sama kepengurusan pondok itu beda? Beda. Oh, beda. Justru kalau abdi dalam itu kebanyakan anaknya itu lepas dari peraturan pondok. Maksudnya kan mereka kan itu sewaktu-waktu diajak, sewaktu-waktu disuruh gitu kan Kak. Jadi nggak bisa misalnya dia itu dikasih peraturan yang sama kayak anak bisa. Berarti ini tempat tinggalnya kepengurusan pondok sama abdi dalam ini beda gitu. Kalau di pondok saya sama. Oh, sama. Cuma mereka tugasnya beda. Kebanyakan juga mbak-mbaknya itu yang sudah kelas
SMA kelas 3 gitu yang jadi dalam, atau yang sudah lulus tapi ngabdi di situ. Oh itu ada. Ada. Oh seperti itu. Terus Mbak Cola di pondok itu senang meskipun sendalnya hilang, alat mandinya hilang. Ya seneng, buktinya sampai 6 tahun. Oh dari SMP Iya. sampai SMA. Iya, niatnya mau ngabdi cuman nggak boleh sama ayah. Oh gitu. Ini di pondok mana Mbak Cola? Di sini loh Kak Sidarjo, Jabal Nur. Oh iya, soalnya kan kebanyakan kalau udah identik pondok pesantren pasti di Jombang, Tepi Ireng gitu kan. Enggak. Enggak, Iya, milih yang jauh-jauh. Enggak pilih yang jauh-jauh. Iya. Selain itu, kegiatan Mbak Caula berkuliah sama ikut UKM? Enggak ada sih Kak. Ya Nggak cuma ada. itu aja. Kadang undangan. Undangan apa itu? Itu apa? Saya ikut rebana. Oh kayak hadro-hadro itu. Hadro. Wah, barokah sekali ya. Dari ilmu di pondok tadi bisa bermanfaat loh. Iya. Iya. Oke, selain itu Mbak Cola kesini nggak mungkin hanya ingin sekedar bercerita aja ya, pasti ada ingin diceritakan lebih ke saya. Iya ada. Ya, oke, di sini saya sedikit menjelaskan. Saya hanya sebagai fasilitator Mbak Caula, yang dimana keputusan Mbak Caula nanti itu kembali ke tangan Mbak Caula sendiri. Iya. Ya. Kemudian saya hanya memiliki waktu 20 sampai 30 menit ke depan. Mbak Caula bisa atau kita reschedule ulang? Bisa Kak? Cukup. Cukup ya. Alhamdulillah. Kan Mbak Caula kesini tadi ingin ada hal yang ingin diceritakan ke saya. Kalau boleh tahu ceritanya seperti apa? Saya tuh mengalami masalah takut ketinggian Kak. Takut ketinggian. Takut ketinggian ini bisa diceritakan lebih detailnya takutnya seperti apa? Jadi dulu waktu SD itu saya pernah jatuh dari tangga. Terus ya sejak itu saya takut ketinggian. Jadi kalau misalnya lihat di apa ya, kayak saya di lantai 3 gitu atau lantai 4 gitu, saya lihat di pinggiran jendela atau di pembatas itu loh Kak. Iya pagarnya. Itu saya kalau lihat ke bawah itu pusing, sakit gitu kepala saya rasanya. Oh nyut-nyutan, sakit Iya. kepala. Terus Saya itu ya deg-degan, merinding. deg-degan juga berdebar gitu. Iya. Ini deg-degan berdebarnya itu semakin tinggi lantainya, semakin deg-degan atau kayak ya udah deg-degan aja kalau Deg-degan aja sih Kak. deg-degan aja. Terus Ya kan Mbak Caula tadi bilang kalau pernah jatuh dari lantai ketinggian, akhirnya Mbak Caula takut sama ketinggian tersebut ya. Jatuhnya itu gimana ceritanya ini? oh, nah jadi itu kan masih SD Kak. Iya. Kalau pas SD kan pas waktu istirahat kan suka lari-larian ya anak-anak ini. Iya. Apalagi zaman dulu belum ada apa ya, maksudnya itu masih suka mainan yang jadul-jadul. Iya, betul. Terus waktu itu istirahat keluar kelas kita bareng-bareng. Terus saya itu sama teman saya turun tangga lah. Nah ada teman saya yang gemuk badannya itu nenggol saya sampai saya itu jatuh. Nah saya itu pas jatuh saya itu nggak apa ya, nggak tahu jatuhnya saya itu gimana. Pokoknya saya itu pas waktu sadarnya itu pas waktu sudah jatuh. Sudah jatuh di bawah. Iya. Iya. Teman Mbak Caula ini yang nenggol tadi gimana? Tahu? Ya tahu, tapi dia itu kayak kan, mohon maaf ya kayak dia itu kayak ABK gitu. Oh agak berkebutuhan, Iya. makanya kayak ya memaklumi gitu. Terus Ya, setelah itu, terus setelah Mbak Caula sadar kalau udah jatuh, ya langsung dibawa pulang. oh langsung dibawa pulang. Oke. Waktu Mbak Caula mengalami jatuh tadi, kan akhirnya Mbak Caula takut ya sama ketinggian. Nah, kalau semakin tinggi lantainya, semisal berada di
berada di lantai 3 itu ketakutannya itu semakin bertambah atau enggak? Ketakutan Mbak Caula semakin tinggi lantainya, semakin bertambah Iya, takutnya semakin juga. Iya. Terus kalau boleh tahu, kalau Mbak Caula itu berada di ketinggian kan tadi bilangnya ini apa deg-degan, merinding, sakit kepala. Selain itu, Mbak Caula yang dialami Mbak Caula apa? Mungkin kalau sampai teriak atau gimana? Kalau teriak enggak sih Kak, cuman kalau misalnya ada teman saya ya pinggirnya gitu, langsung saya pegang tangannya gini. Oh, narik tangan temannya biar nggak takut tadi. Oke. Berapa lama Mbak Caula mengalami takut ketinggian ini? Dari sejak mengalami trauma yang jatuh SD itu atau sebelum-sebelumnya mungkin sudah ada takut, semakin ditambah karena Mbak Caula takut juga jadi makin takut lagi atau gimana? Kayaknya sehabis jatuh itu sih Kak. Sehabis jatuh itu aja. Iya. Terus reaksi teman-teman Mbak Caula waktu Mbak Caula jatuh saat itu? Saat itu kan mereka masih kecil-kecil. Jadi mereka itu ya ada yang ikut nangis, ada yang ketakutan sendiri, ada yang langsung lapor ke guru gitu. Itu kalau dari teman berarti ada yang tahu, ada yang nggak gitu ya. Kalau ini teman SMP, SMA? Kalau SMP kan saya mondok ya Kak ya? Iya. Sama pondoknya juga SMP SMA itu. Itu ada 4 lantai kalau nggak salah pondoknya. Tapi nggak ada tempat yang bisa lihat ke bawah. Jadi misalnya di lantai 4 itu ada gor namanya. Gor itu tempat luas gitu. Iya. Nah itu bukan jendela tapi kayak ventilasi yang nggak bisa dijangkau. Jadi agak tinggi gitu. Iya. Oh, jadi nggak sampai bisa lihat lantai dasar seperti itu. Jadi aman-aman aja. Iya aman. Kalau dari teman kuliah? Nah kalau teman kuliah, teman dekat saya tahu. Cuma teman-teman dekat aja. Iya. Ini mengganggu nggak sama perkuliahan Mbak Caula? Kan biasanya kalau ini di lantai dasar itu biasanya tempat kayak administrasi atau apa gitu kan. Biasanya kan kalau ruang kelas itu ada di lantai 2, 3 atau dan seterusnya. Ini mengganggu nggak sama perkuliahan Mbak Caula? Kayak kalau apa ya? Mungkin kalau saya naik tangga itu saya keinget jatuhnya gitu Kak. Tapi kalau mengganggunya sih enggak. Cuman karena saya sering menghindar aja, menghindar kayak nggak lihat bawah. Habis pokoknya gimana caranya saya menghindar gitu. Yang penting nggak lihat bawah aja gitu. Kalau dari pihak keluarga Mbak Caula, orang tua Mbak Caula, Enggak sih, enggak ada. Enggak ada nggak yang tahu. tahu. Saudara mungkin? Kalau saudara enggak tahu, pacar saya yang tahu. Oh, malah pacarnya yang tahu. Terus respon dari pacarnya ini gimana saat saat pacar Mbak Caula tahu kalau Mbak Caula ini takut sama ketinggian? Malah nggak pernah ke mall sama sekali. Gak pernah diajak ke mall? Ya pernah sekali cuma foto aja itu kan terpaksa banget. Jadi foto langsung pulang. Oh, karena tahu itu tadi ya biar Mbak Caula juga nggak mengalami deg-degan, merinding, sakit kepala, makanya antisipasi pacarnya. Oke. Terus adakah ini hal yang pernah dilakukan Mbak Caula untuk coba menurunkan rasa takut ketinggian? Mungkin kayak saya tuh pernah nyoba lihat ke jendela, lihat ke bawah gitu ya. Terus nggak tahan, langsung saya hadapan pandangan saya ke depan. Jadi kalau misalnya saya lihat ketinggian tapi dari hadapan lurus Yang sejajar. nah itu saya nggak takut. Saya takutnya kalau lihat ke bawah sama lihat ke atas, sama lihat gedung dari atas maksudnya. Oh, Jadi kalau misalnya saya di depan mall ya, Iya. terus saya lihat ke atas itu takut. Lebih takut mana? Lihat ke atas atau waktu lihat ke bawah?
ke bawah. Oh, lihat ke bawah. Oke, terus adakah kekuatan yang buat Mbak Caula itu kayak kayaknya aku harus nyoba deh, nggak mungkin gini terus kayak gitu. Iya ada sih. Apa? Ya kepingin itu aja Kak, gimana caranya ya saya bisa ngilangin Rasa takut tadi. Ini sedikit mengganggu ya mungkin iya. dari aktivitas Mbak Caula. Soalnya kan kampusnya juga pasti berlantai-lantai. Iya. Makanya sedikit ngilangin. Oke, baik. Di sini saya menyimpulkan kalau Mbak Caula itu mengalami takut ketinggian karena dari trauma yang dialami Mbak Caula waktu SD, pernah jatuh di tangga. Karena itu Mbak Caula takut akan ketinggian. Oke, baik. Tujuan yang dimunculkan sama Mbak Caula waktu takut melihat lantai dasar saat berada di ketinggian, yaitu Mbak Caula mengalami merinding, sakit kepala nyut-nyutan, deg-degan gitu. Iya Kak. Ya, baik. Ini ingin dirubahnya yang seperti apa? Mungkin kalau itu saya lebih berani sih Kak. Lebih berani sama ketinggian. Kalau ada di ketinggian, Mbak Caula udah nggak merinding lagi, Ya. udah nggak deg-degan lagi, nggak sakit kepala lagi, kayak selayaknya ya orang yang bisa melihat ketinggian itu. Iya. Ya, oke. Baik. Di sini saya ada satu teknik, yaitu teknik desensitisasi sistematis. Mbak Caula pernah mendengar nggak teknik ini? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teknik desensitisasi sistematis, di mana teknik ini nanti akan membantu Mbak Caula menurunkan takut ketinggian secara bertahap, nggak secara langsung. Nanti kita secara bertahap untuk menurunkan rasa takut Mbak Caula terhadap ketinggian, seperti itu. Dimana nanti kita akan menyusun level ketakutan Mbak Caula dari yang Mbak Caula merasa aman, nyaman, sampai dimana level tertinggi itu Mbak Caula yang benar-benar merasa takut banget sama ketinggian. Seperti itu. Mbak Caula mengerti atau mungkin ada yang ingin ditanyakan ke saya mengenai teknik tersebut? Paham Kak. Oke, sudah paham. Kan Mbak Caula tadi bilang kalau Mbak Caula saat berada di ketinggian, Mbak Caula mengalami tangan gemetar, deg-degan, merinding, sakit kepala. Nah, sesuatu apa yang membuat Mbak Caula ini nyaman, yang aman? Mbak Caula kayak dia udah nggak mengalami deg-degan, Mbak Caula nggak mengalami merinding, Mbak Caula tidak mengalami sakit kepala. Ya di ruangan kayak gini Kak, kan nggak kelihatan luar. Yang di ruangan yang tertutup, nyaman, aman, terus AC sejuk gitu. Oke, kalau Mbak Caula melihat gambar, Biasa aja kalau biasa bisa. aja. Kalau ada orang bilang ketinggian, Itu juga nggak berpengaruh. Biasa aja. kalau orang lihat video, Nah kalau video saya masih ya biasanya langsung sakit kepala saya. sakit. Kalau lihat video sama membayangkan, Nah itu juga takut. takut mana? Melihat video atau membayangkan? Kalau membayangkan kan nggak seberapa real ya. Iya. Tapi kalau lihat video kan lihat asli gitu. Iya. Berarti Takut. lihat video. Kalau berada di situasi tersebut, Malah lebih takut mulai lagi. ditarik lagi. Berarti yang pertama Mbak Caula berada di ruangan seperti ini, itu masih fine. Yang kedua melihat gambar masih fine. Yang ketiga membayangkan karena nggak seberapa detail jelasnya gitu. Terus kemudian yang keempat ini Mbak Caula melihat video secara langsung.
terus sama berada di situasi tersebut, Iya. seperti itu. Oke, di sini saya boleh mempraktikkan secara langsung Mbak Caula teknik desensitisasi sistematis. Boleh. Oke, kita buat kesepakatan terlebih dahulu sebelum kita mulai mempraktikkan teknik desensitasi sistematis ini. Kalau Mbak Caula nanti berada di situasi yang membuat Mbak Caula benar-benar deg-degan, merinding, sakit kepala, Mbak Caula bisa mengangkat tangan atau menepuk meja jika Mbak Caula benar-benar tidak kuat di situasi tersebut. Iya. Bisa dimengerti. Oke, boleh sekarang duduknya dirilekskan. Sudah. Mbak Caula bisa menutup mata secara perlahan. Oke, tarik nafas, buang, bisa tarik nafas lagi, buang. Oke, Mbak Caula bayangkan Mbak Caula sekarang berada di ruangan yang tertutup, yang hening, ruangan yang tenang, ruangan yang sejuk, yang dimana Mbak Caula suka sekali sama ruangan itu. Kemudian ada teman Mbak Caula yang mengajak Mbak Caula pergi ke mall untuk menonton bioskop. Di situ Mbak Caula mengiyakan, Mbak Caula prepare untuk pergi ke mall. Kemudian Mbak Caula sama teman Mbak Caula pergi ke mall itu. Kemudian sampai di mall itu, teman Mbak Caula sama Mbak Caula berada di lantai dasar, di mana lantai dasar itu yang banyak sekali orang yang berlalu lalang seperti Mbak Caula dan teman Mbak Caula. Kebetulan di lantai dasar itu ada event yang dimana event itu ada pameran barang-barang yang lucu. Kebetulan juga Mbak Caula menyukai barang-barang lucu tersebut. Mbak Caula melihat-lihat dari stand ke stand sama teman Mbak Caula. Setelah melihat-lihat keluar dari pameran itu, Mbak Caula pergi mengelilingi lantai dasar untuk melihat-lihat ada apa aja yang ada di lantai dasar. Kemudian teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula pergi ke lantai 2. Mbak Caula dan teman Mbak Caula naik ke lantai 2 dengan menggunakan lift. Mbak Caula dan teman Mbak Caula masuk ke lift itu. Kemudian Mbak Caula dan teman Mbak Caula berada di lantai 2. Mbak Caula dan teman Mbak Caula turun dari lift itu. Kemudian Mbak Caula dan teman Mbak Caula melihat-lihat toko-toko yang ada di lantai 2 itu. Sudah mengelilingi lantai 2, Mbak Caula dan teman Mbak Caula melihat di bawah yang ada event tersebut. Teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula ke pinggir, ke pembatas lantai 2 yang bisa melihat ke lantai dasar. Kemudian teman Mbak Caula dan Mbak Caula mengajak Mbak Caula pergi ke lantai 3. Mbak Caula dan teman Mbak Caula pergi ke lantai 3 menggunakan lift. Lift itu naik ke lantai 3, lift itu sampai di lantai 3. Mbak Caula dan teman Mbak Caula turun dari lift itu, melihat di lantai 3, melihat-lihat ada toko sepatu, ada toko jam, ada toko perintilan-perintilan lucu. Kemudian Mbak Caula diajak teman Mbak Caula untuk melihat keluar ke lantai dasar, yang dimana lantai dasar itu ada pameran barang-barang lucu. Kemudian teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula ke pinggiran lantai 3 untuk melihat ke bawah. Kemudian Mbak Caula dan teman Mbak Caula
pergi ke lantai 4. Di lantai 4 itu ada makanan dan minuman favorit Mbak Caula dan teman Mbak Caula. Mbak Caula dan teman Mbak Caula pergi ke lantai 4 menaiki lift. Kemudian lift itu mulai naik ke lantai 4. Kemudian lift itu sampai di lantai 4. Mbak Caula dan teman Mbak Caula turun dari lift itu. Mbak Caula memesan makanan di lantai 4. Di lantai 4 itu di tengah Mbak Caula memesan makanan, Mbak Caula dan teman Mbak Caula juga tidak lupa untuk memesan minuman. Saat makanan dan minuman itu sudah datang, Mbak Caula memilih tempat duduk yang ada di pojokan agar tidak melihat ketinggian. Kemudian Mbak Caula menikmati makanan tersebut. Mbak Caula saling bercerita ke teman Mbak Caula. Mbak Caula ngobrol, menikmati makanan tersebut, saling sharing ke depannya gimana. Kemudian Mbak Caula juga setelah makan dan minum, Mbak Caula dan teman Mbak Caula segera meninggalkan lantai 4 itu karena tujuan awal untuk melihat film di bioskop. Setelah itu Mbak Caula dan teman Mbak Caula pergi ke lantai 5. Mbak Caula dan teman Mbak Caula mulai naik lift. Lift itu mulai naik dan lift itu sudah sampai di lantai 5. Dimana di lantai 5 itu Mbak Caula mulai turun dari lift dan teman Mbak Caula sebelum pergi ke bioskop, teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula ke pinggiran lantai tersebut. Di pinggiran pagar itu yang dimana Mbak Caula dan teman Mbak Caula bisa melihat ke bawah. Oke, Mbak Caula bisa buka matanya? Ditenangkan lagi. Kalau boleh minum silakan Mbak Caula agar deg-degannya berkurang. Pasti deg-degan merinding ya yang dirasakan. Ya. Sudah. Ini duduknya dirilekskan lagi. Sudah. Bisa dimulai lagi atau Mbak Caula ingin jeda sebentar? Sudah, langsung aja. Langsung aja. Oke, Mbak Caula bisa menutup mata secara perlahan. Mbak Caula tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang. Oke, Mbak Caula bisa membayangkan Mbak Caula ada di ruangan yang tenang, sepi, hening, nyaman, udaranya sejuk, yang dimana Mbak Caula suka sama ruangan tersebut. Oke, kemudian ada teman Mbak Caula datang mengajak Mbak Caula pergi ke mall untuk menonton bioskop. Mbak Caula mengiyakan, kemudian Mbak Caula prepare untuk pergi ke bioskop tersebut. Kemudian Mbak Caula dan teman Mbak Caula pergi ke mall itu. Sampai di mall itu, Mbak Caula dan teman Mbak Caula berada di lantai dasar, di mana lantai dasar itu kebetulan ada pameran barang-barang lucu yang Mbak Caula juga senang melihat barang-barang lucu itu. Mbak Caula dan teman Mbak Caula memutuskan untuk melihat-lihat barang-barang lucu itu dari stand satu ke stand yang lainnya. Mbak Caula dan teman Mbak Caula melihat-lihat. Setelah melihat-lihat, Mbak Caula dan teman Mbak Caula pergi dari event pameran tersebut. Kemudian teman Mbak Caula dan Mbak Caula mengelilingi lantai satu, melihat-lihat di lantai satu ada apa aja. Kemudian teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula untuk pergi ke lantai 2. Mbak Caula dan teman Mbak Caula pergi ke lantai 2 mengenakan lift.
lift itu mulai naik, lift itu sampai di lantai 2. Sampai di lantai 2, Mbak Caula dan teman Mbak Caula keluar dari lift. Mbak Caula dan teman Mbak Caula mengelilingi yang ada di lantai 2. Kemudian setelah mengelilingi, teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula pergi ke pembatas lantai 2 yang bisa melihat di lantai dasar tersebut. Setelah itu Mbak Caula dan teman Mbak Caula berlalu lalang di lantai 2 setelah melihat lantai dasar dari lantai 2. Setelah Mbak Caula mengelilingi lantai 2 berlalu lalang, kemudian teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula pergi ke lantai 3. Di lantai 3 kalian naik lift, kemudian lift itu mulai naik. Tiba di lantai 3, Mbak Caula dan teman Mbak Caula turun dari lift itu. Mbak Caula dan teman Mbak Caula mulai mengelilingi lift itu. Mulai mengelilingi di lantai 3 itu ada apa saja. Mbak Caula melihat-lihat sepatu, jam, tas, dan boot-boot lainnya. Setelah mengelilingi, teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula untuk melihat pameran yang menjual barang-barang lucu tadi yang ada di lantai dasar. Mbak Caula diajak untuk ke pinggiran, ke pembatas, ke pagar untuk melihat lantai dasar. Setelah itu teman Mbak Caula dan Mbak Caula merasa lapar, yang kebetulan di lantai 4 ada food court yang dimana menjual makanan dan minuman favorit Mbak Caula dan teman Mbak Caula tersebut. Kemudian Mbak Caula dan teman Mbak Caula pergi ke lantai 4 menggunakan lift. Kalian mulai masuk lift. Lift itu mulai berjalan naik ke atas, kemudian tiba di lantai 4. Mbak Caula dan teman Mbak Caula turun dari lift itu. Kemudian setelah itu Mbak Caula mencari booth makanan dan minuman favorit Mbak Caula dan teman Mbak Caula. Setelah itu Mbak Caula memesan makanan dan minuman favorit Mbak Caula dan teman Mbak Caula. Kemudian Mbak Caula dan teman Mbak Caula memilih tempat duduk yang ada di pojok agar tidak melihat ketinggian. Di saat itu makanan dan minuman sudah mulai datang yang diantar oleh pelayan. Kemudian Mbak Caula dan teman Mbak Caula mulai menikmati makanan tersebut. Yang dimana di tengah Mbak Caula menikmati makanan dan minuman tersebut, Mbak Caula saling sharing dengan teman Mbak Caula, saling bercerita, tertawa, saling bercanda. Setelah itu Mbak Caula melanjutkan menikmati makanan dan minuman tersebut. Setelah makanan dan minuman tersebut habis, Mbak Caula segera pergi meninggalkan stand booth makanan favorit dan minuman favorit Mbak Caula dan teman Mbak Caula. Kemudian teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula untuk pergi ke lantai 5 untuk melihat bioskop seperti tujuan awal Mbak Caula dan teman Mbak Caula pergi ke mall. Kemudian teman Mbak Caula dan Mbak Caula pergi ke lantai 5 menaiki lift, dan lift itu mulai naik. Lift itu sudah ada di lantai 5. Mbak Caula dan teman Mbak Caula turun dari lift tersebut. Kemudian Mbak Caula berada di lantai 5. Mbak Caula segera pergi ke bioskop untuk melihat film dan memesan tiket yang sudah direncanakan Mbak Caula dan teman Mbak Caula. Setelah Mbak Caula memilih film, kemudian pergi ke tiketing untuk memesan tiket untuk film yang akan ditonton.
Setelah itu kebetulan ada jeda waktu antara film itu dimulai sama jam yang sekarang. Di jeda akan dimulainya film tersebut, di waktu yang senggang, teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula keluar dari bioskop untuk melihat-lihat di lantai 5 selain ada bioskop, ada apa saja. Setelah mengelilingi lantai 5, teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula untuk ke pinggiran pagar agar bisa melihat ke lantai dasar yang ada stand booth awal yang lucu-lucu tadi. Setelah itu jam sudah menunjukkan hampir film akan dimulai. Kemudian Mbak Caula dan teman Mbak Caula segera bergegas masuk ke bioskop lagi untuk melihat film. Dan di situ Mbak Caula sudah mulai duduk di kursi yang sudah Mbak Caula dan teman Mbak Caula pesan. Setelah itu tidak lama film itu sudah mulai tayang. Mbak Caula menikmati film itu, kemudian film itu tak terasa sudah selesai. Di saat film sudah selesai, teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula untuk segera pergi keluar dari bioskop. Kemudian di tengah perjalanan keluar dari bioskop, teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula pergi ke time zone yang dimana time zone itu berada di lantai 6. Dan Mbak Caula mengiyakan. Setelah itu Mbak Caula pergi ke lantai 6, Mbak Caula masuk lift itu mulai naik, lift itu tiba di lantai 6. Mbak Caula dan teman Mbak Caula sekarang berada di lantai 6. Di lantai 6 itu Mbak Caula dan teman Mbak Caula segera memilih game yang ingin dimainkan. Kebetulan game yang ingin dimainkan ini yang antri sudah banyak. Di tengah-tengah itu teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula untuk melihat stand yang ada di lantai dasar tadi apakah masih ramai atau sudah sepi. Mbak Caula diajak untuk ke pinggiran pagar untuk melihat ke bawah. Tiba saatnya Mbak Caula dan teman Mbak Caula waktunya bermain game. Setelah itu Mbak Caula bermain game, Mbak Caula menikmati, Mbak Caula dan teman Mbak Caula senang akan game itu karena merasa puas sekali dengan hasil game yang sudah Mbak Caula permainkan tadi. Setelah itu teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula untuk nongkrong di lantai 7 yang dimana Mbak Caula juga ingin minum kopi di sore saat itu. Kemudian Mbak Caula dan teman Mbak Caula pergi ke lantai 7, menaiki lift itu mulai naik, kemudian lift itu tiba di lantai 7. Kebetulan Mbak Caula dan teman Mbak Caula keluar dari lift itu. Kemudian Mbak Caula dan teman Mbak Caula mencari tempat nongkrong yang diinginkan sama teman Mbak Caula yang ada di ujung yang bisa melihat sunset secara langsung. Kemudian Mbak Caula dan teman Mbak Caula masuk ke tempat nongkrong itu, memulai memesan sedikit makanan berat, ada snack, ada minuman, dan ada juga kopi yang Mbak Caula ingin pesan. Setelah memesannya, Mbak Caula dan teman Mbak Caula memilih tempat duduk yang sangat bagus, yang dimana teman Mbak Caula mengajak Mbak Caula duduk di pinggir yang ada di ujung kafe itu. Kebetulan yang ada di ujung itu tempatnya outdoor yang secara langsung bisa melihat sunset. Oke, Mbak Caula bisa membuka matanya? Gimana? Oh, manual, sampai manual ya. Oke, bisa minum dulu agar sedikit rileks.
Sudah tidak kuat ya. Dan apa yang dirasakan saat ada di lantai 7 yang bisa melihat sunset secara langsung? Sakit kepala saya. Nyutan, merinding, Sama mau rasanya. deg-degan juga masih sama, masih oke. Baik, kita tadi sudah menjalankan teknik desensitisasi sistematis dan Mbak Caula mengalami peningkatan yang di awal tadi. Mbak Caula berada di lantai 5, Mbak Caula sudah tidak kuat. Kemudian sekarang yang percobaan kedua yang di lantai 7, Mbak Caula sudah mulai tidak kuat ya. Itu perubahan yang sangat baik bagi Mbak Caula yang mengalami ketakutan. Saya mengapresiasi itu dari yang lantai 5 sudah tidak kuat sampai sekarang di lantai 7 yang sudah mulai kuat. Oke. Saya lihat kondisi Mbak Caula sudah kayak sedikit nggak enak ya. Ya, boleh kita akhiri aja, tidak apa-apa. Untuk teknik ini, saya boleh mengasih Mbak Caula tugas? Boleh nggak? Oke, boleh. Dimana tugas itu kalau waktu senggang, ada waktu senggang Mbak Caula bisa membayangkan seperti ini tadi, atau datang langsung ke tempat ketinggian. Dimana Mbak Caula itu nanti waktu ada di membayangkan atau berada di ketinggian, Mbak Caula mencoba seperti tadi yang saya ajarkan tadi. Mbak Caula pergi ke paling ujung atau melihat ke bawah dari lantai tersebut. Kemudian Mbak Caula bisa menuliskan respon yang dialami Mbak Caula. Apakah masih sama, masih deg-degan, masih merinding, masih sakit kepala. Nanti Mbak Caula bisa menuliskan itu. Dan Mbak Caula nanti berhentinya sudah tidak kuatnya itu di lantai mana? Apakah ada peningkatan dari yang lantai 5 tadi, kemudian lantai 7 kan ada peningkatan. Kemudian nanti waktu mengerjakan tugas rumah ada peningkatan atau tidak, nanti kita evaluasi di pertemuan yang akan datang. Seperti itu Mbak Caula. Adakah ingin yang ditanyakan ke saya? Enggak, Kak, sudah paham. Sudah paham, oke. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Mbak Caula ingin bertemu di hari apa? Sama kayak hari ini aja. Sama kayak hari ini, jamnya juga? Ya. Oke, baik. Adakah ingin yang diceritakan lagi selain ini tadi? Sudah, Kak, itu aja. Sudah, tidak ada. Saya berterima kasih sekali ke Mbak Caula sudah menyempatkan waktu datang juga jauh-jauh ya. Dari rumah ke sini untuk menemui saya, bercerita ke saya, sudah mau terbuka ke saya juga. Iya, Kak, saya juga terima kasih ya sudah membantu saya. Ya, terima kasih kembali Mbak Caula. Mau pamit pulang dulu. Oh iya, silakan. Terima kasih. Iya, jangan lupa ya Mbak Caula. Iya.